Jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, mungkin ini bisa mereka dengarkan setelah yang satu ini. Namun di sini kami sama-sama berharap ingin mengetahui seperti apa gambaran yang akan diusung oleh partai-partai ke depannya, terutama ini akan menentukan nasib rakyat Indonesia 5 tahun mendatang. Demikian, Dewi. Ya, baik. Terima kasih Chandra atas laporan Anda, juga yang sudah menampung beberapa pertanyaan ya dari warga di sana. Pertanyaan yang pertama sebetulnya sudah dijelaskan di awal tadi bagaimana dengan peta kekuatan politik ke depan berdasarkan dengan hasil perhitungan cepat sementara. Tapi yang kedua tadi yang cukup menarik juga, mungkinkah kemudian Indonesia ke depan ini bisa menghadirkan sosok pemimpin atau cawapres-cawapres yang lebih visioner, Mas Heri? Ini menarik ya, saya kira memang pertanyaan kedua ini kalau semua masyarakat kita mengkerucut pada pertanyaan itu, artinya kan ada pertanyaan balik nih, apakah misalnya dengan nama-nama yang mengemuka saat ini belum visioner? Nah ini tentu perdebatan panjang ya menurut saya. Memang ada hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan, katakan misalnya sekarang yang punya kans maju itu ada 3 ya. Kita mengacu ada Jokowi, ada ARB, dan ada Prabowo. 3 itu. Nah kalau terkait dengan capres alternatif, tadi kita sudah membuat semacam analisa ya dengan Mbak Dewi bahwa satu hal, kalaulah nanti partai-partai menengah, khususnya partai Islam ini, mereka membuat poros baru, maka akan muncul sosok baru. Sebenarnya sosok baru itu nggak baru-baru amat, ya. Dari sekian nama yang muncul, katakan misal dari PKB ada Mahfud, ada Roma, katakan, karena Pak JK sebenarnya bukan dari Partai Islam, tapi diusung oleh PKB, diwacanakan, bukan diusung, diwacanakan, ya. Lalu kemudian di PKS ada ketiga nama, ada Anies Mata, lalu kemudian ada Ahmad Heriawan, ada Hidayat Nur Wahid. Di P3 ada Surya Dharma Ali dan beberapa namanya. Kemudian PAN ada Hatta Rajasa. Nah memang kalau kita lihat peta seperti itu sebenarnya semua adalah tokoh-tokoh yang nama-namanya semuanya beredar saat ini di publik ya. Baik itu belakangan dipotret oleh beberapa lembaga survei, saya kira tidak ada yang terlalu baru. Yang baru itu ada nama-nama pemimpin daerah, itu pun kemudian tenggelam ya. Ada Tri Risma hari ini sempat ada muncul di permukaan. Nah artinya apa? Tantangan terberat para capres ya, terutama yang mempunyai kans maju ketiga nama tadi yang kita sebut, mereka harus betul-betul bisa menjawab tantangan. Sudah saatnya, pileg sudah selesai, walaupun real count belum selesai, paling tidak ini adalah gambaran. Nah mereka harus segera menyampaikan kepada masyarakat, negara kita 5 tahun ke depan mau dibawa kemana. Artinya apa? Sudah saatnya ketiga tokoh kita yang mempunyai kans untuk maju ke Pilpres 2014 ini, mereka mendesain beberapa program yang betul-betul yang pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita dari Jogja tadi, bahwa sebenarnya ada ketidaksampaian informasi kepada masyarakat bahwa apa sih sebenarnya program, apa sih sebenarnya visi, misi yang akan dibawa oleh capres. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Nah sebelum kita bicara itu lebih jauh, tentu kalau kita bicara peta koalisi saat ini, itu nanti bargainingnya adalah pada posisi cawapres. Nah karena cawapres ini kan menjadi posisi tawar yang kedua ya, di bawah capres. Lalu kemudian ada grid berikutnya adalah posisi menteri. Saya kira itu adalah opsi yang paling akhir dari peta koalisi yang nanti akan masuk kepada 3 klaster yang tadi kita coba analisa. Nah menurut saya nanti ada 2 partai yang akan sangat menentukan. Mereka akan masuk pada bargaining posisi cawapres. Itu adalah Partai Demokrat dan PKB. Ya, bukan saya menafikan partai-partai menengah yang lain. Paling tidak dengan perolehan 9%, mereka akan bawa. Demokrat akan punya chemistry ke Golkar, akan bawa ini cawapres yang kami tawarkan. Lalu ada kemungkinan juga dibawa ke Gerindra ya, lalu kemudian bisa juga PKB menawarkan hal yang sama kepada, bahkan PKB bisa ketiga ya, ketiga klaster, bisa ke PDI, ya lebih fleksibel, bisa ke PDI, bisa ke kubu Golkar, bisa ke Gerindra. Artinya apa? Nah inilah poros yang nanti akan melakukan konstelasi politik di Pilpres ya. Saya kira dalam kontestasi, dalam pertarungan politik Pilpres, 2 partai ini yang akan mengusung RI2. Nah, yang lain juga memang ada posisinya sama seperti itu, namun tentu agak sulit karena posisi suara mereka kan di bawah Demokrat dan PKB yang 9%. Katakan misalnya
PAN kan kisaran 7%. Nah kalau 7% tentu kan misal sekarang sudah dalam tanda petik membuka komunikasi politik dengan PDI. Tentu PDI kan melakukan sebuah kajian apakah pasangan Jokowi Hatta misalnya. Nah lalu kemudian misalnya Golkar kemungkinan besar akan ke sana adalah Hanura misalnya. Kan Hanura akan kalkulasi juga apakah nanti dari dua pasangan yang sudah dimunculkan, katakan misalnya ada Pak Wiranto dan HT, yang mana yang akan ditawarkan untuk berpasangan dengan Pak ARB misalnya. Berarti bisa dirombak lagi memang. Iya, ya karena pada akhirnya partai politik ini kan melihat realitas politik hari ini, tidak bisa juga kan. Katakan misalnya Hanura misalnya. Hanura saya kira kalau perolehan suaranya signifikan mencapai 9%, pasti mempunyai bargaining gitu. Kalau posisinya sekarang mencapai hanya 5%, tentu agak sulit gitu untuk masuk pada bargaining position yang lebih artinya lebih ketat ya kepada partai-partai yang sekarang berada di 3 klaster tersebut. Mas Heri, tapi di tahun 2014 ini kecenderungan persentase lebih tinggi apakah melihat dari figur, platform atau ideologi dari setiap partai politik? Karena tadi pernyataan dari warga di Yogyakarta lebih cenderung kepada figur seperti itu. Ada beberapa variabel. Kalau kita melihat sejarah dari partai politik kita, memang figur menjadi magnet terkuat untuk menarik suara pemilih ya. Saya kira hanya 2 partai saja yang tidak begitu kuat, tidak begitu magnetnya besar untuk mengandalkan ketokohan. Yang pertama adalah Golkar, kita tahu. Golkar diuntungkan oleh apa? Golkar diuntungkan oleh sebaran calegnya yang merata di 77 dapil dengan kualifikasi baik. Nah artinya apa? Di situ Golkar memiliki peluang untuk di setiap dapil ada calegnya yang nanti lolos ke Senayan. Lalu kemudian PKS kita tahu. Nah PKS adalah partai kader yang kemudian tidak mengandalkan sosok figur. Nah memang di dalam situasi politik kita sekarang, kita bisa lihat misalnya PKB signifikan gitu loh. Nah ada beberapa pertanyaan, mengapa PKB bisa naik 5%? Ya sosok Gus Dur sudah tidak ada misalnya seperti itu. Tentu begini, ini menurut saya keberhasilan Muhaimin di dalam mengkemas bagaimana kemudian menarik perhatian simpati publik ya saya kira. Karena begini, kita tahu bahwa PKB itu dipilih atau mempunyai basis komunitasnya adalah Nahdliyin. Nahdliyin itu jumlahnya mencapai 50 juta. Nah artinya apa? Sebenarnya potensinya memang sangat besar. Tapi ada jualan lain nih. Ada jualan Mahfud, ada jualan Bang Haji, ada jualan CK. Paling tidak variabel itu walaupun tidak terlalu besar, itu mampu mendongkrak itu. Lalu yang ketiga, faktor ketiga mengapa PKB bisa signifikan adalah karena di pemilu 2009 ini konflik internal PKB itu tidak mengemuka. Betul. Seperti sebelumnya, di mana ada faksi di tubuh PKB. Nah ini juga salah satu variabel yang menentukan mengapa PKB bisa leading di angka 9%. Artinya kredibilitas juga masih cukup terjaga dalam tubuh PKB begitu. Baik, nanti kita masih akan berlanjut kembali pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, di sejumlah daerah nyatanya masih ditemukan pelaksanaan pemilu yang bermasalah dan akhirnya sejumlah daerah di Indonesia pun melakukan pencoblosan ulang. Pemungutan suara ulang ini akibat tertukarnya surat suara ataupun molornya pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah TPS. Komisi Pemilihan Umum Surabaya, Jawa Timur memutuskan melakukan pencoblosan ulang di 17 tempat pemungutan suara atau TPS akibat tertukarnya surat suara. Pencoblosan suara ulang hanya dilakukan untuk pemilihan DPRD Kota Surabaya, sebab hanya surat suara tersebutlah yang tertukar. 17 TPS yang akan melakukan pencoblosan ulang adalah 3 TPS di Rungkut, 6 TPS di Lakar Santri, 1 TPS di Kerembangan, 3 TPS di Pakal, dan 3 TPS di Sumberjojo, serta 1 TPS di Tandes. Bukan hanya Surabaya, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Sukabumi juga akan melakukan pencoblosan ulang. Pengulangan pencoblosan ini karena tertukarnya penggunaan surat suara untuk DPR RI antara daerah pemilihan Jawa Barat 4 dengan daerah pemilihan Jawa Barat 6. Tercatat 91 TPS dari 671 TPS di Kota Sukabumi yang mengalami kasus serupa.
Kasus terbanyak ditemukan di TPS Cisarua dengan surat suara tertukar mencapai 81 lembar surat suara. Pemungutan suara ulang akan digelar sebelum tanggal 20 April mendatang. Tertukarnya surat suara ini akibat kesalahan pendistribusian logistik di tingkat pusat. KPUD Kota Sukabumi akan membutuhkan lebih dari 27.000 surat suara untuk tingkat DPR RI dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang nanti. Sementara itu, KPUD Sika Nusa Tenggara Timur membatalkan secara resmi pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2014 di 27 TPS tanpa batas waktu tertentu. Pembatalan pemilu di 27 TPS ini terjadi menyusul adanya kekurangan dan tertukarnya surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Selain itu, juga adanya dugaan surat suara yang hilang di 6 TPS. Logistik pemilu yang telah didistribusikan ke setiap TPS yang dibatalkan akan ditarik kembali oleh KPUD setempat. Juru bicara KPUD Sika, Ferry Soge mengakui telah melakukan kelalaian dalam persiapan logistik pemilu. Kondisi ini terjadi akibat molornya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu oleh KPUD Provinsi yang tidak sesuai dengan jadwal. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu terkait dengan pemilihan umum kemarin, pengularan proses pemilihan umum calon legislatif juga akan dilakukan di kawasan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Pengulangan tersebut harus dilakukan karena proses pemungutan suara di TPS 29 di Jalan Melati Raya, Jati Warna, Pondok Melati dihentikan. Ya, penghentian tersebut dilakukan karena sejumlah warga dan caleg memprotes tertukarnya 48 surat suara dari Dapil 4 dengan surat suara dari Dapil 2. Ketua KPPS akhirnya menghentikan proses pencoblosan dan akan melaporkan hal tersebut kepada KPU Kota Bekasi. Tertukarnya kertas suara tak hanya terjadi di Bekasi. Sementara itu, Bawaslu Jawa Barat menyatakan tertukarnya surat suara juga terjadi di 26 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bawaslu akan melakukan dan meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, hal-hal ini yang terjadi di daerah TPS tersebut, tertukarnya surat suara itu merekomendasikan kepada kabupaten penghitungan suara. Sementara itu, pemilu ulang ini juga akan dilakukan di 4 kabupaten di Bali. Pemicunya juga sama, yaitu banyaknya surat suara yang tertukar, namun terlanjur dicoblos pemilih. Tertukarnya surat suara tersebut diketahui saat dilakukan penghitungan suara di sejumlah TPS di Bali. Ya, sejumlah anggota PPS sempat kebingungan dengan tertukarnya surat suara tersebut. Hal tersebut akhirnya dilaporkan kepada KPU setempat. Ketua KPU Bali, Dewa Rakasandi, membenarkan ditemukan surat suara tertukar pada puluhan TPS di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng, Denpasar, Tabanan, dan Gianyar. Pemirsa, dalam program Wakil Pilihan Rakyat kali ini kami akan mengajak warga masyarakat untuk berkomentar, berpendapat terkait apa kesan-kesan mereka setelah melakukan pencoblosan di daerah masing-masing. Ada di Yogyakarta dan juga di Makassar. Kami akan mengajak Anda terlebih dahulu menuju ke Makassar. Ada warga masyarakat di sana. Di Yogyakarta terlebih dahulu, Andro, kita akan mendengar seperti apa harapan dari warga di sana setelah memberikan suaranya. Silakan, Mbak. Nama saya Antini Senaini Pramudiani dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan menanyakan kepada narasumber apakah nanti 3 partai yang terpilih itu nantinya pasti akan menjadi cawapres. Pertanyaan yang kedua, untuk partai yang nominalnya kecil, presentasinya kecil, bagaimana nasib mereka? Terima kasih. Ini ada satu warga lagi yang ingin berkomentar, silakan kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Agung Beno dari warga Sorsutan. Harapan tentang Pilpres ini bisa berjalan lancar dan saya berharap presiden yang akan terpilih besok ini menjadi pilihan rakyat Indonesia yang terbaik, yang bisa mengakomodir semua kepentingan golongan dan suku-suku yang ada di Indonesia, dan terutama bisa menasionalisasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa kembali ke Indonesia.
Untuk pertanyaan untuk pengamat ya ini yang dari saya, kira-kira dari Pilpres ini kemungkinan ada poros tengah nggak yang akan terjadi, karena mungkin pertarungan dua kubu yang kita lihat, yang kami lihat, kemungkinan di kayak pemilu presiden yang di 2000 kemarin ya, ketika terpilih kemarin itu ada poros tengah. Nah, kira-kira dari Bapak, poros tengah ini kira-kira akan terjadi nggak di Indonesia untuk menyeimbangkan dari kekuatan politik yang ada? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Agung, juga warga lainnya tadi yang sudah memberikan pertanyaan ya. Pak, bagaimana untuk menjawab mereka terkait kemungkinan poros tengah? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada kemungkinan, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali dengan singkat. Ya, ini kembali lagi kepada apakah partai-partai menengah ini akan mencoba secara kuat, artinya mereka bersama-sama membangun poros. Poros tengah itu kan diartikan bahwa mereka memiliki kesamaan ideologis, artinya seperti itu. Nah, memang ya kalau kita melihat dari peta perolehan suara, tentu ada kepercayaan diri ini muncul ya, mestinya gitu ya. Tapi kita nggak tahu realitas politiknya seperti apa, karena sebenarnya kalau kita mengacu pada wacana yang berkembang di publik beberapa waktu yang lalu sebelum ada hasil ini, partai-partai Islam katakan seperti itu, mereka justru mengatakan tidak akan mungkin karena situasi politik sekarang berbeda dengan tahun 1999 ketika poros tengah jilid 1 itu digagas oleh Gus Dur misalnya, seperti itu. Amin Rais ya ketika itu, lalu kemudian bisa mengusung Gus Dur sebagai presiden. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya menurut saya ada yang menarik dari Jogja adalah terkait dengan komposisi capres dan cawapres. Tadi ada pertanyaan bagaimana terkait dengan capres ya. Nah, memang ada sebuah yang berkembang kriteria, misalnya capresnya sipil, lalu kemudian cawapresnya militer, lalu kemudian ada komposisi Jawa, luar Jawa, ada komposisi senior dengan tokoh muda dan lain sebagainya. Nah, menurut saya memang sudah saatnya ini juga komposisi itu bisa menjadi variabel penentu juga nanti di dalam pemilihan presiden pada tahun bulan Juli ya, pada bulan Juli yang akan datang. Nah, kenapa itu penting? Karena kan kita bisa lihat dari 3 blok ini, menjawab juga pertanyaan adik mahasiswa yang Mbak Ika ya dari Jogja, bahwa apakah sudah pasti misalnya 3 calon ini yang akan nanti muncul ya. Saya kira kalau kita mengacu, ini kan menarik. Jokowi diusung PDIP merupakan tokoh muda ya, generasi keempat. Lalu kemudian Pak ARB generasi ketiga, Prabowo generasi ketiga. Artinya apa? Ini ada pertarungan lintas generasi di capres. Nah, tentu ini hasil pileg juga bisa saja menjadi rujukan siapa yang nanti akan membentuk klaster. Selain itu juga menjawab tantangan. Banyak prediksi kita juga, termasuk teman-teman di lembaga survei dan teman-teman pengamat, bahwa Jokowi efek akan sangat berpengaruh. Tapi kenyataannya sekarang berbeda. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa komposisi pasangan capres-cawapres akan sangat menentukan besok. Jadi kalaulah misalnya kans besar, katakan misalnya Jokowi sekarang ya, kalau kita lihat tren beberapa lembaga survei, ini kalau salah pilih pasangan tentu akan sulit juga gitu loh. Kalau dengan komposisi sekarang. Kemudian idealnya siapa yang akan mendampingi mereka bertiga? Ya, sekarang begini, misalnya tokoh, kita lihat dari komposisi tokoh muda, tokoh tua misalnya ya, seperti itu. Lalu kemudian Jokowi selama ini kan berpengalaman di pemerintahan daerah, tentu mungkin memerlukan orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan lama, tentu tokoh-tokoh senior dan juga sipil misalnya, sipil militer. Lalu Pak ARB berpengalaman di bidang pemerintahan sekian lama, lalu kemudian tokoh luar Jawa, tentu memerlukan sosok yang peluang kansnya tokoh dari Jawa, seperti itu. Kita tidak bisa mengelak bahwa pasangan ini penting. Lalu kemudian yang ketiga adalah Prabowo belum pernah di pemerintahan ya, tapi aktif di militer ya. Lalu kemudian tentu memerlukan orang-orang yang juga saya kira berpengalaman di pemerintahan, lalu kemudian orang politik yang piawai mengelola. Karena begini, capres dan cawapres itu kita bisa lihat dari komposisi yang sekarang.
Pak SBY dan Budiono. Nah ini kan berbeda sekali dengan SBY JK. Artinya apa? Kita bisa lihat bagaimana kemudian pengelolaan pemerintahan antara dua era itu. Nah menurut saya ini juga menjadi acuan bagi para capres, bagi partai politik ketika mereka ingin menunjuk calon wakil presiden untuk mendampingi. Artinya pemerintahan ke depan juga harus betul-betul pemerintahan yang kuat, baik itu di pemerintahan maupun di parlemen. Mas Heri, ada satu pertanyaan lagi tadi dari Mbak Ika terkait bagaimana nasib partai yang saat ini persentase suaranya sangat kecil di parliamentary threshold. Sesaat lagi kami akan menjawabnya. Tetaplah di Wakil Pilihan Rakyat. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Jogja tadi yang masih belum terjawab. Bagaimana dengan nasib partai kecil, sebutlah PKPI dan PBB, Mas Heri? Ya, saya kira memang PKPI dan PBB itu sulit, akan 2% saja kita bisa lihat agak sulit ya. Tapi memang mereka masih tetap diperlukan oleh koalisi partai-partai yang nanti akan mengajukan capres ya. Karena apa? Karena kan ada dua syarat ya, 20% suara di parlemen, lalu kemudian 20% populer secara nasional. Artinya apa? Nanti misalnya, contoh misalnya akan ada 4 klaster dengan skenario bahwa muncul poros baru, ya poros partai berdasarkan ideologis, maka saya kira kekurangan 2% itu akan sangat bergantung pada PKPI dan PBB. Nah, itu kan suara di DPR. Nah, namun kan mereka tetap ada wakil-wakil mereka di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Saya kira partai ini tetap ya, ini kan partai yang sudah sangat lama juga ya. Saya kira memang mereka untuk tingkat nasional agak sulit mendongkrak, tapi di beberapa daerah tetap mereka menempatkan wakil mereka di parlemen. Oke, tapi bagaimana kalau suara secara legislatif individu bisa tembus, sedangkan suara partai tidak masuk ke Senayan? Nah ya itu, kalau di DPR RI kan otomatis ya. Misalnya Mas Andro dari PBB misalnya, lalu kemudian suaranya terpilih dalam satu dapil, lalu kemudian partainya tidak menembus 3,5%, ya tetap tidak bisa ke Senayan. Tidak bisa lolos. Ya, ini kita akan dengar lagi pertanyaan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari warga di sana. Silakan Mbak, kita akan dengarkan. Nama saya Vira, saya mahasiswa dari Makassar. Saya itu selalu antusias mengikuti pemilu, namun saya merasa selalu mendapat kurang informasi baik dari profil maupun program dari caleg maupun parpolnya. Nah, kira-kira apa solusinya? Nama saya Andi Putri Permatasari, saya mahasiswa dari Makassar. Begini, sekarang yang kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang berkompeten dan memenuhi kriteria untuk menjadi presiden, tapi mereka tidak mempunyai atau tidak masuk dalam partai politik. Memungkinkan tidak kita memilih calon-calon yang independen, seperti itu. Terima kasih Vira dan Andi Putri Permatasari dari Makassar. Mas Heri, langsung saja dijawab. Yang pertama dari Vira, mungkin kurang informasi terkait dengan profil dan latar belakang para calon legislatif dan calon presiden. Ya, ini sebenarnya wacana yang kita selalu gembar-gemborkan sebelum pileg, bahwa minimnya informasi masyarakat terkait dengan rekam jejak. Nah, menurut saya ini adalah sebagian daripada evaluasi menyeluruh ya yang perlu dilakukan oleh partai politik, juga termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu KPU. Selama ini kita mempunyai keterbatasan media informasi. Saya kira memang KPU menyediakan website, tapi kita tahu bahwa dari sekian banyak populasi pemilih kita ya mencapai 190-an juta, tentu tidak akan semua bisa mengakses internet. Nah, saya kira 2019 kita harus fokus juga agar supaya masyarakat dapat menerima sesuai dengan harapan yang adik kita Vira di Makassar tadi, bahwa informasi tentang keseluruhan caleg itu sangat penting. Lalu yang kedua, terkait dengan tokoh independen, saya kira memang kalau kita lihat dari konstitusi saat ini memang terkait Pilpres belum bisa ya. Nah, namun ada sebuah harapan di 2019 ketika penyelenggaraan pemilu itu dan Pilpres dan Pileg itu secara langsung. Memang tidak menyebut bahwa calon independen ada, tapi paling tidak saya kira apa yang menjadi harapan kita bersama, nanti kita belum tahu ya skenarionya seperti apa, paling tidak pemilihan langsung di 2019 berbarengan ya, artinya antara Pileg dan Pilpres
saya kira akan muncul tokoh-tokoh baru ya yang akan masuk. Nah, kalau saat ini 2014 ya otomatis kita harus menempuh semua melalui jalur partai politik. Artinya ya, jadi tokoh-tokoh sudah muncul sebenarnya di konvensi Partai Demokrat, ada tokoh-tokoh independen semacam Anies Baswedan ya, semacam Irman Gusman juga bukan orang dari partai politik saya kira. Tapi ya paling tidak kita bisa lihat bagaimana kemudian mereka ketika suara Partai Demokrat perolehannya tidak begitu signifikan, tentu otomatis saya kira agak berat juga mereka untuk maju ke langkah berikutnya. Nah, tentu ini semua harapan kita untuk catatan ke depan bagaimana pemilu ini betul-betul bisa menggali atau menggarap potensi anak-anak bangsa yang memiliki kualifikasi baik ya, kualifikasi dan kompetensi ya, bukan hanya dari partai politik tapi juga dari independen. Baik. Nah, pertanyaan tadi tentunya apakah juga sebagai cerminan bahwa masyarakat ini memang haus akan sosok yang baru atau seperti apa? Iya, memang ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya harapan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang ada itu tentu bisa kita lihat. Ya, tokoh-tokoh perubahan, wacana-wacana perubahan yang dimungkinkan ya itu terus digalakkan. Saya yakin kalau kita bertanya di 34 provinsi ya itu mereka selalu mengatakan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh, tapi masalahnya apakah bisa tokoh-tokoh tersebut mempunyai peluang untuk maju seketika, karena kan semua melalui mekanisme politik, semua melalui proses politik. Nah, tentu, yang paling penting adalah sekarang saya kira muaranya itu memang pada pertarungan pilpres, tapi di awal mestinya partai politik melakukan sebuah rekrutmen politik. Kemudian mereka bisa menarik caleg-caleg, lalu kemudian juga pemimpin-pemimpin nasional dari tokoh-tokoh yang kompeten. Artinya proses rekrutmen politik itu diperbaiki, lalu kemudian partai membuka seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh yang mempunyai kualifikasi baik, kompetensi yang mumpuni, lalu mempunyai visi ke depan untuk membawa Indonesia lebih baik. Baik, Mas Yeri, sebelum kita lanjutkan lagi dialog, kami akan mengabarkan terkait dengan posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali terancam setelah sejumlah pengurus partai mempersoalkan kehadirannya dalam kampanye Partai Gerindra akhir bulan Maret yang lalu. Kehadiran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Surya Dharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta 23 Maret lalu menuai polemik. Prabowo. Surya Dharma Ali terancam dipecat dari jabatannya karena kehadirannya dalam kampanye partai lain dianggap telah menjatuhkan martabat partai berlambang Ka'bah tersebut. Manuver Surya Dharma Ali yang merapat ke Partai Besutan Prabowo Subianto itu dituding sebagai salah satu penyebab merosotnya perolehan suara P3 dalam pemilu legislatif tahun ini. Kehadiran PSDA di GBK itu mempengaruhi suara P3 nggak sih Pak? Sangat mempengaruhi. Ini dibuktikan dengan surat DPW, dibuktikan dengan telepon-telepon Dewan Pimpinan Cabang, yang semua mereka memprotes apa yang dilakukan Ketua Umum SDA itu adalah tidak